Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Kalau misalkan A dengan 0 ya, kalau A sama dengan 0 berarti fx sama dengan bx tambah c ya. Karena 0 dikali x kuadrat berarti 0. Berarti ininya hilang. Maka ini disebut dengan persamaan garis atau persamaan linear begitu ya. Linear. Nah, jadi nggak boleh ya, A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kalau untuk fungsi kuadrat. Nah, di sini ya, A dan B disebut dengan, itu adalah koefisien. Koefisien. Kemudian, X itu disebut dengan variabel. Oke, jadi di sini kan ada X kuadrat X. X itu disebut dengan variabel, dan yang C itu disebut dengan konstanta. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu nih ya. Untuk 6 soal ini kita akan menentukan nilai A, B, C-nya ya. Ini fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 3. Berarti A-nya di sini berapa? Di sini A-nya sama dengan, ingat A itu adalah koefisien daripada x kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua itu adalah fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 3x kurang 4. Berarti A-nya sama dengan, oke, min 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan min 4. Gitu ya. Kemudian di sini, A-nya sama dengan, oke, di sini kok nggak ada angka. Kalau nggak ada angka itu kan dianggap 1, berarti minus 1. Kemudian B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan minus 7. Kalau di sini berarti A-nya sama dengan berapa? Ya, A-nya sama dengan 1, B-nya berapa? Nah, kebetulan B itu adalah koefisien daripada X, maka dia di sini nggak ada nih yang X. Berarti B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan minus 7. Kemudian yang kelima, itu fx sama dengan minus 3x, berarti A-nya berapa? Nah, jangan kamu buat minus 3x. Kenapa? Karena A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Maka A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan, ini koefisien dari x, berarti minus 3. C-nya sama dengan 1. Oke, sejauh ini paham ya? Kemudian, yang terakhir, yaitu fx sama dengan minus 1 tambah x kuadrat, berarti A-nya sama dengan, oke, koefisien dari x kuadrat berarti 1, kemudian B-nya koefisien dari X di sini. Kebetulan X nggak ada di sini, maka B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan minus 1. C-nya konstanta ya. Oke, sejauh ini paham ya untuk menentukan nilai mana A, mana B, mana C. Sekarang, misalkan ini memberitahukan bahwa ya bentuk kurva ya, fungsi kuadrat itu secara umum ada 2 yang akan kalian pelajari ya, yaitu yang terbuka ke atas dan yang terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, ciri-cirinya itu adalah A-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau misalkan ini nih, berarti yang nomor 1 terbuka kemana? Ke atas ya, oke. Kemudian, yang ini, gambar yang hijau ini ya, dia kan terbuka ke bawah, ciri-cirinya adalah, ini harus diingat ya, ciri-cirinya ini adalah A-nya lebih kecil dari 0, maka Miss kasih ballpoint ya. Atau kamu tulis dengan rapi di bukumu. Nah, sekarang kita akan menentukan dari soal ini apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Contohnya nomor 1, A-nya berapa? 2. 2 itu kan lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas. Oke, ini A-nya lebih kecil dari, berarti ini min 2 kan lebih kecil dari 0. Berarti ini terbuka ke bawah. Oke, sekarang nomor 3, ya, A-nya itu minus 1. Ini kan lebih kecil dari 0 juga. Berarti ini terbuka ke atas. Ke bawah ya. Kemudian, ya, nomor 4, A-nya itu adalah 1. Ini kan lebih besar dari 0. Berarti ini terbuka ke atas, ya. Selanjutnya nomor 5, A-nya itu adalah 2. Ini lebih besar dari 0, maka ini adalah terbuka ke atas. Dan ini adalah terbuka ke mana? A-nya kan 1 lebih besar dari 0, maka
terbuka ke atas. Oke, next ya. Kita akan membahas grafik dari fungsi kuadrat. Ini kan kenapa ini terbuka ke atas? Karena A-nya berapa di sini? Oke, dari sini ya, Y ya. Terus dulu Y sama dengan X kuadrat. Ya, berarti anggap aja nih kurvanya misalkan belum ada nih ya. Berarti dari sini kita menentukan dulu A-nya berapa? A-nya 1. Ini lebih besar dari 0. Berarti ini nanti terbuka ke atas. Kemudian yang B-nya berapa? B-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Oke, nggak apa-apa ya. Cara menggambar grafik kuadrat itu bisa dengan memilih sembarang titik. Ya, memilih sembarang titik. Biasanya pilih aja yang kecil-kecil. Nah, boleh dari negatif, boleh dari positif. Miss akan pilih misalkan di sini ya. Dari minus 3, kemudian minus 2, kemudian minus 1, 0, 1, 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung dulu. Untuk X sama dengan minus 3, maka Y-nya sama dengan minus 3 kuadrat. Maka ini sama dengan 9. Untuk X sama dengan minus 2, maka Y-nya sama dengan minus 2 kuadrat. Itu sama dengan 4. Untuk X sama dengan minus 1, maka Y-nya sama dengan minus 1 kuadrat. Ini sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, maka di sini Y-nya sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1, maka di sini Y-nya sama dengan 1 kuadrat. Itu sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, ini sama dengan Y sama dengan 2 kuadrat, sama dengan 4. Oke, kita isi kolomnya ya. Yang pertama itu adalah untuk X sama dengan minus 3, kita dapat 9. Ya. Untuk X sama dengan minus 2, kita dapat 4. Untuk X sama dengan minus 1, ini 1, 0, 1, 4. Nah, sekarang titik-titik ini Miss buat ke dalam koordinat kartesius. Ya, ini titik yang pertama ini adalah, ini lihat yang warna ungu, minus 3,9. Ini ya, minus 3,9. Ini dia yang pertama ini ya. Kemudian yang kedua adalah minus 2,4. Dan yang ketiga itu adalah minus 1,1. Oke. Kemudian yang 0 itu adalah 0,0 ya, ini. Kemudian yang keempat, yang ke berapa ini? 5 ya. Yang kelima adalah, oke. Yang kelima itu adalah 1,1. Yang keenam itu adalah 2,4. Kalau misalkan kamu teruskan lagi, berarti 3,9 begitu. Nah, dan seterusnya. Ketika kamu sudah kasih tanda, ya, misalkan Miss udah kasih titik-titik ini, baru tarik garis, hubungkan semua titik-titik itu, ya. Hubungkan semua titik-titik tersebut sehingga terbentuklah parabolanya seperti gambar ini. Oke. Demikian ya, berarti bisa dengan sembarang. Nah, tapi gimana kalau misalkan fungsinya itu ya kadang minus 1/4, kadang minus 1/5. Bagaimana sih supaya mempermudah kita menggambar grafik? Nggak harus hitung satu-satu seperti ini. Gitu ya. Nggak harus hitung satu per satu. Maka caranya adalah seperti ini. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, ada 3 langkah penting. Yang pertama itu tentukan titik potong pada sumbu X. Ya. Jadi kalau misalkan pada gambar ini, titik potong pada sumbu X mana? Ini kan sumbu X ya. Oke, Miss kasih dulu tanda ya. Ini kan pada sumbu X. Ini sumbu Y. Oke, maka kalau titik potong pada sumbu X itu adalah yang memotong sumbu X ini. Ini. 1, 2. Ya. Oke, Miss kasih nama ini aja ya. Ini Miss kasih nama A, misalkan ini B. Ya, titik potong sumbu X seperti G, gambar di samping, ya. Nah, gambar di samping, ya itu titiknya apa? A, B.
Itu titik potong pada sumbu X di gambar ini. Kemudian yang kedua, ini yang kedua ya. Yang kedua itu adalah tentukan titik potong sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat sumbu Y-nya mana. Sumbu Y kan yang vertikal. Oh, yang ini. Berarti Miss kasih nama ini C. Ya, berarti contoh. Gambar di samping itu adalah titik C. Kemudian yang ketiga itu adalah tentukan titik puncak ya. Kemudian titik balik ya. Dan titik ekstrim. Oke, titik puncak, titik balik, dan titik ekstrim. Ini sebenarnya sama aja ya. Titik puncak dalam hal ini adalah titik yang paling rendah pada kurva ini ya. Titik yang paling rendah pada kurva ini. Berarti Miss kasih nama ini sebagai D ya. Maka ini contoh titik D. Oke, kemudian setelah menentukan titik puncak ini, maka kita akan menarik garis sumbu simetri. Sumbu simetri itu gimana? Sumbu simetri itu adalah garis yang ditarik sejajar dengan sumbu Y melalui titik puncak. Ya, ini kan titik puncaknya nih, atau titik balik sama aja. Nah, kita tarik sumbu simetri. Ini yang namanya sumbu simetri ya. Oke. Paham sejauh ini? Oke, selanjutnya adalah yang mau kita cari itu, kan kita nih mau mencari berapakah nilai titiknya ya, berapakah titik potongnya, begitu. Nah, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah cara mencari titik potong pada sumbu X ya, ini adalah, oke. Oke, di sini ya, sebentar. Ini punya Miss lagi ya, gak? Ini ya, kursor Miss ya. Sampai normal dulu. Oke, di sini kalau misalkan kita mau mencari ya titik potong pada sumbu X, rumusnya gimana nih supaya dapat titik potong sumbu X ya? Itu kita kalau kan titik potong pada sumbu X berarti Y-nya berapa di sini? Y-nya kan 0. Berarti di sini kuncinya adalah Y sama dengan Fx. Fx itu kan sama dengan Y ya. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian nih titik potong pada sumbu Y. Berarti pada sumbu Y ini coba perhatikan X-nya berapa? 0. Maka di sini syaratnya adalah X sama dengan 0. Nah, kemudian titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim aja Miss bilang. Berarti rumusnya gimana nih supaya dapat nih koordinatnya? Yaitu ya titik puncak itu adalah min B per 2A, min D per 4A. Oke, min B per 2A, min D per 4A. Berarti ini sebagai X puncak, ini sebagai Y puncak. Begitu. Oke, langsung aja kita ke contoh soal ya. Nah, yang pertama adalah tentukanlah grafik fungsi ini ya. Gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Maka yang pertama sekali adalah tentukan titik potong pada sumbu Y. Kalau titik potong pada sumbu Y tadi syaratnya adalah syarat itu adalah berarti X sama dengan 0. Oke, yang ini dulu ya. Ternyata yang ini dulu nih. Yang satu, titik potong pada sumbu X dulu ya. Kalau misalkan titik potong pada sumbu X, berarti syaratnya apa? Syaratnya adalah Fx sama dengan Y, ini sama dengan 0. Ya, maka di sini sama dengan Miss buat nih, fx-nya kan sama dengan 0 ya, berarti 0 sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Atau bisa nih Miss balik seperti ini, x kuadrat kurang 2x kurang 8, ini sama dengan 0. Maka Miss akar-akarin nih, berarti x jika dikali ya, dikali hasilnya sama dengan minus 8, dijumlah hasilnya sama dengan minus 2. Berarti itu berapa dan berapa? Yaitu minus 4 dan 2. Begitu ya. Berarti Miss buat di sini minus 4 kali X tambah 2. Begitu ya, sama dengan 0. Maka dari sini X kurang 4 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Maka di sini dapat X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 2.
Itu ya, untuk sumbu X. Miss langsung gambar nih ya. Miss, misalkan kurvanya adalah seperti ini. Oke. Nah, kurvanya ini, X-nya berapa? Yang pertama itu adalah minus 2. Oke, ini titik potong pada sumbu X. Ini Y ya. Kemudian X sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ini. Oke, selanjutnya adalah kita mencari pada titik potong pada sumbu Y ya. Tentukan titik potong pada sumbu Y. Syaratnya itu adalah X sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, ini kan Y ya. Y sama dengan X-nya kita masukin jadi 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 0 kurang 8. Maka ini sama dengan tetap hasilnya minus 8. Berarti Y-nya itu adalah minus 8. Mis, ibarat begini. Ini minus 8. Ya, ini titik potong pada sumbu Y. Kemudian, ya, kemudian kita mencari nih. Yang kedua ini ya. Yang ketiga, kita mencari titik puncak. Ya, titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Titik puncak. Nah, titik puncaknya kemana? Itu adalah X puncak, Y puncak. X puncak tadi itu adalah X puncak sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan min B itu apa? Oke, kita lihat nih dari fungsinya di sini. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. Oke, maka dari sini dapat min B, berarti minus 2 per 2 kali A. 2 kali 1, ini sama dengan 2 per 2, sama dengan 1. Nah, rumus Y puncak tadi, ya, Y puncak kan min D per 4A, di mana ya D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Tapi kita boleh menggunakan rumus ini ya. Kita misalkan hitung nih, berarti B kuadrat berapa? Itu adalah min 2 kuadrat kurang 4 dikali A-nya 1. C-nya itu adalah minus 8. Maka ini sama dengan minus 2 kuadrat itu adalah 4 dikurang 4 dikali minus 8, berarti tambah 32. Maka ini sama dengan 36. Berarti 1,36. Oke. Oke, di sini ada yang belum kita masukin ya. Tadi kan D itu adalah min D ya. Bukan cuma D, sedangkan di sini kita masih hitung cuman apanya? Yang positifnya. Maka di sini bisa tambahkan ya minusnya. Sini minus D ya, berarti sini juga harus minus. Nah, di sini juga harus minus. Ya. Oke. Nah, di sini udah dapat nih Y puncak. Atau gimana sih cara mencari kalau misalkan kita lupa ini? Ya udah, kalau misalkan udah dapat Y puncak, kamu bisa memasukkan ya. Kamu bisa memasukkan langsung saja ke rumusnya, yaitu Y tadi kan, oke, sebentar. Oke, nah sekarang, sekarang ya, itu kan kita udah dapat nih min D ya, nilai dari min D. Oke, nah di sini kalau misalkan YP itu tadi kan min D per 4A begitu ya. Jadi bisa Miss tulis, sebentar. Iya ya, di sini. Berarti di sini kan min D ya. Kemudian ini juga adalah min D. Ini min D ya, ini min D. Nah, sedangkan Y puncak itu tadi adalah min D per 4A. Begitu. Maka ini sama dengan min D itu adalah, kita udah dapat minus 36. Minus 36 per, ya. 4A. 4A itu berapa? Itu adalah 4 kali 1. Berarti 4 sama dengan minus 9. Oke, paham ya? Nah, kalau misalkan kalian bingung, bisa menggunakan rumus ini, ya. Kita manfaatin nih dari X puncak. Nah, tadi kan Y-nya itu adalah X kuadrat
dikurang 2X dikurang 8. Maka kalau kita masukkan X puncak sama dengan 1, maka di sini Y puncak sama dengan 1 kuadrat ya, 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 8. Ini sama dengan 1 kurang 2 ya, berarti 1 kurang 2 kurang 8. Ini 1 kurang 10 berapa? Itu sama dengan minus 9. Nah, caranya sama aja ya ke sini. Oke, Miss tulis ya. 1, minus 9. Oke, sebentar. Di sini misalkan deh ya, 8 ini Miss naikin dulu ya. Karena nggak bisa Miss tulis di sini karena ada coretannya. Oke, di sini Miss buat ini sebagai tadi sumbu X itu 8 gitu. Kemudian titik puncaknya ini adalah 1, minus 9 begitu. Maka di sini Miss buat nih. Ini adalah 1. Ini minus 9. Ya. Nah, berarti di sinilah dia ya. Ini titik puncaknya. Maka tinggal menghubungkan semua titik ini ya, di mana puncaknya itu adalah di sini. Ya. Titik puncaknya adalah yang paling bawah ini. Kemudian ya, kita tentukan nih. A-nya kan lebih besar dari 1 ya. A-nya lebih besar dari 0, maka ini terbuka ke atas. Oke, maka Miss gambar ya. Miss gambar menjadi seperti ini. Miss hubungkan semua titiknya ya. Nah, anggap aja dia sempurna, sebenarnya sempurna ya gambarnya itu. Oke, karena ini harusnya agak ke bawah lagi sebenarnya. Oke, harus ke bawah. Tapi kalau misalkan kamu gambar di bukumu itu pasti lengkungannya seperti ini. Nah, ya, ini sebenarnya cuman karena minus 8-nya Miss agak ke atas Miss buat ya, karena di sini nggak boleh dicoret lagi begitu. Oke, sekarang ya, supaya lebih paham, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ya berarti udah paham ya cara menentukan. Yang pertama tadi adalah tentukan dulu deh A-nya. A-nya adalah lebih besar dari 0. Maka ini terbuka kemana? Atas. Kemudian B-nya berapa? B-nya sama dengan minus 8. C-nya sama dengan 6. Nah, dari sini kita akan mencari langkah yang pertama, yaitu tentukan titik potong pada sumbu X. Kalau titik potong pada sumbu X berarti apanya syarat? Syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Y itu kan sama dengan fx, berarti 0 sama dengan 2x kuadrat kurang 8x tambah 6. Atau misbalik ini ya, sama aja. 2x kuadrat kurang 8x tambah 6, ini sama dengan 0. Oke, gimana cara mengakarkan ini? Oke, kita bagi 2 dulu deh semua. Dibagi 2 berarti x kuadrat dikurang 4x tambah 6 tambah 3 ya. Tambah 3 ini sama dengan 0. Sekarang kita akarkan x kurang. Oke, dikali itu hasilnya adalah dikali itu hasilnya adalah 3. Dijumlah itu hasilnya adalah minus 4. Berarti itu berapa? Minus berapa? Minus 3 dan minus 1. Oke, x kurang 1. Ini sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, langsung Miss gambar ya. Misalkan nih Miss gambar. Oke, buat dulu grafiknya, begitu. Nah, x sama dengan 3 itu berarti ada di sini. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini. Ya. Ini pada sumbu X. Oke, sekarang kita tentukan nih titik potong pada sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu Y berarti di sini adalah X sama dengan 0. Nah, Miss masukin deh. Y-nya sama dengan 2X kuadrat dikurang 8X tambah 6. Berarti ini sama dengan 2 kali 0 kuadrat dikurang 8 kali 0 tambah 6. Sama dengan 0 dikurang 0 tambah 6, berarti ini hasilnya adalah 6. Kemudian, oke, ini hasilnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Oke, ya. 6. Nah, sekarang kita tentukan titik puncak. Ini nomor 3 ya. Oke.
Titik puncaknya itu adalah tadi hasilnya di sini berarti X puncak itu sama dengan min B per 2A. Ini sama dengan min B-nya berapa di sini? Min 8 per 2 kali A. A-nya itu adalah 2 kali 2. Gitu ya. Maka ini sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Ya. Oke, maka di sini Miss buat X puncak itu adalah 2 nih. X sama dengan 2. Kemudian Y puncak mau Miss cari lagi. Berarti Y puncak dimasukin ke mana? Dimasukin ke yang dibagi 2 atau kemana? Ke yang pertama. Tetap ke yang pertama. Berarti Y puncak itu sama dengan Miss masukin dulu ya untuk X puncak. Oke. X puncak sama dengan 2, maka Miss cari Y puncak sama dengan. Miss tulis nih 2X kuadrat tambah dikurang 8X ya. Kurang 8X tambah 6 ya. Nah, ini sama dengan, oke, Miss masukin untuk X sama dengan 2, berarti 2 kali 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 tambah 6. Maka ini sama dengan 2 kali 2 kuadrat itu 8 dikurang 16 tambah 6. Maka ini sama dengan 8 dikurang 10, berarti minus 2. Berarti X puncak itu sama dengan, ya, X puncak, Y puncak itu sama dengan X puncak kan 2 ya, 2, min 2. Berarti di sini 1, 2. Nah, di sini X puncaknya itu adalah puncak. Oke, sekarang Miss gabungkan ya semua titik itu. Berarti kalau misalkan Miss gambar, titiknya itu adalah seperti ini. Oke. Oh, sorry. Nah, ini. Ya, jadi di buku pasti lebih sempurna ya kalau menggambar karena di sini agak susah memang menggambar gitu. Oke. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Nah, tadi satu hal ya yang kita lupakan di soal sebelumnya itu adalah tidak menggambar sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya tadi gimana? Ini Miss kembalikan dulu soal yang pertama ya. Ini sumbu simetrinya gimana? Sumbu simetrinya adalah tarik garis dari titik puncak sejajar dengan sumbu Y. Ini kan titik puncak nih. Maka Miss tarik garis. Nah, ini adalah sumbu simetri. Oke, maka di gambar ini yang mana sumbu simetri? Ini Miss tarik lagi. Ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu berbentuk persamaan X ya, X, yaitu X puncaknya. Ini di sini berarti X sama dengan berapa? Berarti ini X sama dengan 2. Itulah sumbu simetrinya. Ya. Sumbu simetrinya sama dengan 2. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Nanti akan Miss perbanyak soal-soalnya lagi. Latihan soal. Atau kalau kamu misalkan masih ada pertanyaan, kamu kasih komentar di bawah ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini.